Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Guru? Alhamdulillah Ustaz. Aduh, maafin nih saya baru kesini nih. Kayaknya Bang Jai udah nungguin juga gitu. Umroh terus nih. Alhamdulillah, syukur. Bentar lagi haji ini. Insya Allah, mudah-mudahan ya sedulur ada yang mau berangkat juga. Amin. Bismillah. Oke, selain guru kita ada Bang Zai juga. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya yang nanya, Ustaz sehat? Sehat, alhamdulillah. Selain Bang Jai ada juga guru kita ya yang tak asing lagi ya buat kita semuanya ya, Pak Tum. Assalamualaikum Pak Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju kita sama-sama biru tapi ini lebih muda ya. Gradasi, kita gradasi. Lebih mudah. Berarti belinya baru banget gitu. Baru banget. Oke, seluruh beriman, tema kita kali ini insya Allah tentunya ini yang sangat diharapkan. Apa itu? Gini loh, setiap kita itu biasanya kan berharap punya rezeki yang berlimpah. Amin. Betul nggak? Betul. Jabatan yang diharapkan. Kecuali yang udah pensiun. Mungkin ada jabatan baru. Jabatan pensiun. Tetap bayar pajak. Bayar saja. Kemudian pengen keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kan begitu kan? Urusannya dimudahkan. Nah, ini kan semua orang itu selalu berharap begitu, siapapun itu. Cuma kan untuk mendapatkan itu pasti ada clue-nya, ada triknya, ada metodenya, ada tipsnya. Ya, kali ini saya mencoba untuk berpikir kira-kira apa itu yang membuat segala harapan kita itu ya dimudahkan sama Allah dengan semudah-mudahnya kan. Nah, saya teringat dengan satu hadis begini Guru. Ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Apakah hadis ini adalah salah satu ya solusi ya kalau harapan kita itu ingin dimudahkan kan begitu. Nah, dengan hadis yang saya bacakan tadi, mungkin Guru bisa lebih memaparkan lebih luas lagi mengenai bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Apakah ini juga salah satu yang akan menjadikan kita dimudahkan segala urusan? Gitu, Guru, monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, memang yang namanya kita sebagai manusia tidak luput dari membutuhkan yang namanya rizki-rizki baik. Betul. Ya, salah satu rizki itu adalah harta, kan gitu ya. Istilahnya kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, kalau boleh dicukupkanlah. Betul. Dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Dicukupkan itu kita tidak terlalu pusing dengan keadaan, tapi selalu cukup. Cukup itu tidak akhirnya kan tidak berhutang. Yeah. Insya Allah cukup itu seperti itu. Cuma cukupnya orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala memang banyak harta, sama cukupnya sama saudara-saudara kita yang baru menjalani takdir yang kurang harta itu memang beda. Tetapi kalimat cukup dari Allah Ta'ala ini menjembatani menurut saya. Baik. Ya, jadi harta itu oleh Allah Ta'ala selalu dicukupkan. Sebentar Guru, ini lebih baik kita berdoa kepada Allah itu dicukupkan atau dibanyakan? Sebenarnya dicukupkan. Dicukupkan aja. Jadi kalau mau beli motor cukup uangnya ya gitu. Cukup. Siap. Kalau kami itu ada 5 keluarga nih, Allah mencukupkan. Satu untuk saya cukup, satu untuk istri cukup, untuk anak-anak cukup. Semuanya cukup. Cukup. Jadi Itu cukup. Cukup ini menurut di mata orang itu atau di mata Allah nih? Cukup ini di mata Allah. Dan kalimat pada manusia namanya cukup itu banyak ragam kalau menurut saya. Ini pandainya Allah Ta'ala menyusun kalimat cukup. Jadi di dalam Quran banyak yang namanya sesuatu itu pemberian Allah itu dicukupkan. Jadi tidak dibanyakkan. Iya, kalau menurut di mata Allah cukupkan karena manusia itu kadang-kadang nggak pernah cukup gitu loh. Makanya benar, makanya dicukupkan. Dicukupkan menurut Allah. Menurut Allah. Nah, menurut Allah itu yang bagaimana? Tergantung imannya, tergantung tauhidnya, tergantung amal solehnya. Dalam menerima rezeki. Tidak. Iman, tauhid, amal soleh, ketakwaan itu sebelum dia itu menerima rezeki itu sudah dikerjakan. Sehingga di titik itulah Allah itu mau memberikan cukup kepada orang itu.
Sama cukup orang itu disesuaikan dengan iman, tauhid, ketakwaan, dan juga amal solehnya, ya. Kemudian satu lagi ke orang lain yang iman, amal soleh, tauhid, dan juga ketakwaan ini kurang. Ini sama, namanya juga cukup. Jadi kebanyakan saudara-saudara kita itu maunya kaya. Kaya itu tidak ada. Kaya itu hanya milik Allah. Harusnya dicukupkan saja. Cukupkan saja. Seperti itu. Persoalan kalau ada orang kaya diizinkan Allah, bisa saja. Tapi ingat, kayanya mereka belum tentu Allah itu ridho. Kan gitu. Kayanya mereka belum tentu Allah itu ridho. Tapi kalau yang cukup Allah ridho, ini yang kita harapkan. Jadi bagaimana Allah itu mencukupkan kita? Nah, satu, kita perbaiki keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Sholatnya tertib ya, 5 waktu jangan ditinggal lah. Kalau udah orang Islam suka kajian sholatnya amburadul, itu udah, saya aja kalau dengar itu senyum-senyum sendiri. Nah, kalau ingin disayangi oleh Allah Ta'ala, paling tidak sholat 5 waktu jangan ditinggalkan apapun bentuknya, kan gitu. Nomor 1 itu sudah itu nih. Nah, nomor 2 apa? Yang jelas ya, jangan lupa mengenal Allah, yaitu mengenal Allah itu dengan membaca Quran, membaca tafsirnya, berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa dan sebagainya, itu ibadah-ibadah. Kemudian apa lagi mencukupkan itu sendiri? Yaitu hormat dan berbakti kepada orang tua. Ini juga sangat penting. Ridho Allah tergantung juga ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Hati-hati ya. Pada saat ridho Allah tergantung ridho orang tua, beda dengan murka Allah tergantung murka orang tua. Ini beda ya, hati-hati ini. Jangan sampai hadis ini menjadikan orang tua itu merasa menang. Nih, kalau ridho Allah tergantung ridho orang tua, itu sebenarnya perbuatan baik kita, hormat kepada orang tua kita itu harus kita sejak awal. Kemudian apa? Ngeladenin orang tua semampu kita, ngeladenin orang tua semampu kita. Kemudian kalau orang tua itu punya keinginan sesuatu dan kita mampu, berikan dengan tanpa alasan apapun, dan nggak usah punya pikiran nanti dibalas besar oleh Allah Ta'ala. Nggak usah punya pikiran itu. Hormat dan ladenin orang tua semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena kalau ada sesuatu yang kita inginkan dunia, berarti pada saat kita itu hormat kepada orang tua, berbakti pada orang tua, itu hanya untuk dunia. Jadi sama, hormat kepada orang tua, berbakti orang tua itu bisa menjadi pahala akhirat. Tetapi kalau kita hanya mengincarnya itu duniawi, ya bisa aja dikasih duniawi, pahalanya bisa aja dikurangi. Diberikan karena apa? Karena yang kamu inginkan adalah harta. Bisa aja seperti itu. Makanya nggak usah, biarkan Allah yang ngatur ya. Nah, hormati orang tua, berbakti pada orang tua ini banyak, dari mulai cara bicara, ngeladenin bagaimana, jangan sering ngeluh dengan orang tua. Apapun yang diinginkan orang tua, kalau kita mampu berikan. Kalau orang tua salah, tidak usah ditegur, kecuali orang tuanya itu bertanya. Karena di titik orang tua salah itulah Allah itu menguji kita melalui orang tua kita yang salah. Jadi jangan kita merasa benar atau merasa baik sehingga orang tua kita itu salah, sehingga kita tegur, sehingga menjadikan hatinya sakit. Paham ya? Kalau hatinya sakit, repot masuknya ke kalimat belakangnya tadi, bahwa kemurkaan Allah tergantung murka orang tua. Nah, ini hati-hati bagi orang tua. Jangan sembarang memaki anak. Dasar anak kurang ajar. Nah, kalau besok anaknya jadi kurang ajar, sedih. Nanti kalau kamu begitu terus, kamu ketabrak mobil, tabrak beneran. Akhirnya uang orang tuanya yang ngeluarin uang lagi, kan gitu. Mana ada orang tua, mana ada itu, maksud saya itu tak tega ya. Orang tua itu pasti nggak tega kalau anaknya itu seperti itu. Nah, makanya bagi orang tua hati-hati. Jangan sampai murka orang tua itu keluar. Ingat,
yang menjadikan murka orang tua itu adalah anaknya. Dan anak ini insya Allah ada genetik dari orang tua lagi. Makanya jangan sembarangan berkata dengan marah. Kalau berkata dengan marah, genetik itulah yang akan menjawab bahwa sebenarnya anaknya yang tambeng, dablek, beling, nakal, arogan, semaunya sendiri, insya Allah ini salah satu, salah dua, salah lima, salah 10 sifatnya dari orang tua. Jadi bagi orang tua jangan gunakan kalimat untuk murka kepada anak. Nah ini makanya tadi saya bilang hati-hati. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Ini harus hati-hati, harus dibedain agar orang tua yang Islam itu paham. Jangan digunakan sembarangan, nanti nyesel beneran. Kalau enggak, kamu nanti enggak payu, enggak laku kawin. Ya enggak boleh seperti itu. Disumpah, nah enggak laku kawin, malu orang tuanya, kan begitu. Jangan, jadi malah didoakan. Mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, mudah-mudahan kamu soleha, kan begitu orang tua. Di titik itu mudah-mudahan Allah juga ridho. Kemudian dilihat, oh anakku ini memang kelakuannya mirip saya zaman muda, lo kan enak, sehingga orang tuanya mohon ampun, kan begitu. Ini cara-cara Islami sebenarnya. Jadi jangan menggunakan asal hadis tersebut untuk kemarahan kita, yo jangan. Bagaimanapun juga jangan. Sejengkel-jengkel seseorang sama istrinya, itu kan ya nggak terus memaki-maki istrinya sembarangan juga, kan gitu ya. Sejengkel-jengkel orang tua kepada anaknya, ingat itu anakmu. Jadi ada sifat tidak baik kamu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala di anakmu. Sehingga belajarlah faham bahwa anakmu yang nakal itu cerminan dari kamu. Sehingga mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Nah di titik itu, selain nanti dia mohon ampun untuk anaknya, akhirnya untuk diri kita sendiri, untuk diri orang tua sendiri, kan akhirnya di situ kalau memang Allah mengizinkan untuk diampuni, kan akhirnya itu menjadi pahala di kita sendiri sebagai orang tua. Dan juga kalau itu dikabulkan sama Allah, kan anak kita insya Allah akan menjadi anak yang baik.